Baik, selamat pagi ya. Kali ini ya saya Kak Wawan akan mencoba menjelaskan beberapa soal ya dari tutorial 6 ya. Yang pertanyaan bagian nomor 4 dan nomor 5 ya. Oke. Kita baca dulu ya. Gambar berikut menunjukkan diagram Pastor untuk 3 ya. Kasus buah gelombang merambat pada senar yang sama. Keenam gelombang ini memiliki amplitudo yang sama ya. Urutannya urutan berdasarkan amplitudo yang paling besar. Oke, kita akan coret-coret. Jadi yang A ini, yang B ini, yang C ini ya. Kita akan coba bahas di whiteboard ya. Oke, untuk nomor 4 ya. Tutorial 6 ya. Fisika dasar 1A ITB ya. Oke. Jadi lewat rekaman dulu ya, karena ada beberapa hal yang saya tidak bisa menjelaskan di papan tulis ya, di whiteboard maksudnya. lewat kamera ya. Oke, lewat sini aja nggak apa-apa. Oke, yang pertama ada bentuknya seperti ini ya. Ini yang pertama ya, ini dua gelombang ya, gelombang 1 dan gelombang 2 katanya. Kemudian yang B kalau nggak salah dia gini ya. Nah gini ya. Asumsi ini gelombang 1 dan gelombang 2. Dan yang terakhir dia seperti ini kalau nggak salah ya. Sorry ya, saya hapus dulu. Oke, seperti ini dia sudutnya lancip ya. Ini katanya sama ya panjangnya. Maaf kalau ini panjangnya beda ya, asumsi sama ya. 1 dan 2. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mencari amplitudo resultan ketiga kasus ini. Nah, teman-teman, amplitudo resultan itu kan ini kan dengan cara Pastor ya. Kalau dengan cara diagram Pastor seperti ini lebih mudah. Jadi seperti penjumlahan vektor biasa aja, teman-teman. Ya. Jadi metode yang pertama misalkan dengan fungsi apa? Rumus kosinus ya. A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah ya 2A1 A2 gitu ya. Misalkan ini amplitudenya sama amplitudenya ya, cos theta. Nah, pakai yang ini. Yang pertama pakai yang ini boleh ya, pakai yang ini. Oke, kita coba uraikan kasus pertama. Berarti amplitudenya sama ya. Asumsi A aja ya, A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 0. Kenapa 0? Karena ini sudutnya 90 ya. Jadi cos 90 itu kan 0. Jadi nanti resultannya adalah akar dari 2A kuadrat ya, atau A akar 2 ya, resultannya ya. Oke, saya hapus dulu. Ini resultannya ya. Resultannya. Nah, gitu. Untuk yang B, AR adalah akar dari A kuadrat tambah A kuadrat ditambah 2A kuadrat kan, A1 A2 cos. Nah, ini berapa sudutnya teman-teman? Ini pasti lebih dari 90 derajat. Kalau misal kita asumsi di sini 30, berarti kan totalnya sudutnya 120 dong. Cos 120 derajat. Nah, 120 itu di kuadran 2. Cos di kuadran 2 negatif ya. Nah, jadi ini negatif berapa? 180 kurangi 60 ya. Ya, 180 kurangi 60. Jadi nanti cos jadi sama dengan cos 60 tapi minus ya. Oke. Jadi nanti akar 2A kuadrat ditambah 2A kuadrat nanti minus. Minus setengah akar 3 Jadi nanti dikurangi nih. Jadi nanti 2A kuadrat dalam kurung 1 kurangi setengah akar 3 gitu ya. Oke. Coba kita cek ya. Cos 120 ya.
Kalau 120 mah ternyata setengah, sorry. Saya salah hitung ya, maaf. Setengah ya. Nah, setengah. Jadi 1 dikurangi setengah, setengah ya. Setengah kali 2, 1. Jadi tinggal akar A, jadi A saja ya. Nah, yang terakhir nomor C. Nah, nomor C itu sudutnya misal ini 60, tadi 30 kan. Ini misalkan berapa? Yang mudah aja lah, 60 aja lah ya, yang paling mudah. Karena kan cos 60-nya jadi setengah ya, biar mudah maksudnya. Cos 30 juga silahkan, nggak apa-apa. Jadi A resultannya adalah yang C, A kuadrat ditambah ya, kan A kuadrat sama A kuadrat sama A kuadrat 2A kuadrat ya, cos 60. Nah, jadi 2A kuadrat ya. Yang ini dihapus dulu ya, maaf. Nah, ini dihapus dulu. Oke. Gitu ya. Ditambah 2A kuadrat dikali setengah. Jadi A kuadrat ya. Nah, jadi 3A kuadrat. Keluarin A akar 3 ya. Nah, jadi yang paling mana? Mana yang paling besar, teman-teman? Yang pertama itu yang C ya. Jadi jawabannya nih, saya kasih jawaban di sini. Jawaban. Untuk nomor 4 itu jawabannya yang pertama urutannya adalah yang C terbesar. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian yang A kan? Nah, yang A kan nilainya A akar 2 dibanding A kan gedean A akar 2. Jadi yang C, kemudian yang A, kemudian yang B ya. Nah, ini jawaban untuk nomor 4 ya. Ini kalau metodenya kita pakai dengan rumus kosinus ya. Kalau dengan metode yang lain bagaimana, Kak? Bisa, boleh. Itu dengan cara misalkan panjang ini sama aja sih sebenarnya. Panjang garis dari apa? Si resultannya. Kan kalau ini, kalau saya ini 1 kan ditambah yang kedua, ini di sini 2. Ini 2 ya, sama sejajar sama ini. Nah, sini kan. Nah, ini yang kedua berarti resultannya yang ini. Nah, yang ini resultan. Sama aja. Jadi teman-teman ngitung panjang ini. Ya, Pitagoras. Ini tambah ini nanti hasil ketemu. Kalau yang ini kan berarti yang ini oke, 1 ditambah 2. 1 tambah 2, 2 ke sini. Nah, berarti resultannya yang mana? Resultannya yang panjang ini. Nah, ini ya. Ini resultannya. Ini 2. Yang ketiga, ketiga ini. 1 ditambah ini. Nah, ke sini. Nah, berarti resultannya yang mana? Tuh, coba lihat. Tuh, yang panjang kan? Tuh. Lebih panjang. Berarti kalau kita lihat juga kan ini yang paling panjang. Ini yang ini ya, kemudian yang ini dan terakhir yang ini. Ya, dengan metode pengukuran panjangnya misal. Oke. Ya, itu ya kira-kira untuk jawaban nomor 4 di bagian pertanyaan ya. Jadi belum saya tulis. Ini bagian pertanyaan ya. A, pertanyaan. Jadi ini tentang pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke bagian pertanyaan nomor 5 ya. Saya akan bahas dulu sampai pertanyaan dulu ya. Nanti yang sisanya nanti kita bahas. Oke, clear all dulu ya. Oke, kita baca dulu ininya ya. Mana? Soalnya teman-teman, nomor 5 ya. Kita lihat nomor 5 seperti apa. Nah, Anda diberikan 4 garpu-tala. Garpu-tala yang memiliki perpus terendah 500 ya, paling terendah ya. Dengan memukul 2 garpu-tala pergantian, Anda dapat menghasilkan perpus layangan. Berikut 1, 2, 3, 5, 7, 8. Kira-kira yang berapa saja katanya yang kira-kira dimiliki oleh ketiga garpu yang lain. Kan yang pertama 500 ya. Ada 2 kemungkinan jawaban. Oke, yang pertama nomor 5 ya, kita bahas di whiteboard aja ya. Ini nomor 5 ya. Pertanyaan. Sorry ya, tulisannya agak jelek ya. Oke. Nah, yang F1-nya kan dia 500 nih, 500 Hz. Nah, si garpu tala yang kedua dan ketiga dia di apa teman-teman? Dipukul ya, barengan. Artinya dia beresonansi, teman-teman. Ya, ini sama ini beresonansi nih. Ya.
Jadi kalau beresonansi, frekuensi F2 dan F3 itu dia kayak kelipatannya teman-teman ya. Jadi kelipatannya kalau frekuensi dari si garpu tala, kalau dia apa bekerja terhadap misalkan kolom udara ya, kolom udara kan nanti ini membentuk sebuah gelombang ya si kolom udara. Nah biasanya frekuensi ininya kan dia ganjil teman-teman ya, V4L yang ini ya. Ini ada N, dengan N-nya adalah 1, 3, 5, bla 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 ya. Nah, karena kita diberikan frekuensi layangan kemungkinannya katanya ya, F layangan 1 berapa katanya teman-teman? 2, 3, 5, 7 ya, 8 gitu ya. Coba kita cek lagi, benar nggak? 1, 2, 3, 5, 7, 8 benar ya. Jadi udah benar, udah betul apa yang saya tulis. Oke. Nah, berarti kemungkinan pertama ya, kemungkinan pertama. Oke. Frekuensi pertamanya kan udah ada nih. Nah, frekuensi keduanya berarti kita ngelihat yang di sini. Nah, ini ya. Kemudian yang ini ya. Nah, sesuai ya di sini 3 sama 5 ya. Berarti F2-nya nanti bakal 503 Hz ya. Nah, kemudian F yang ketiganya dia nih barengan nih. Berarti habis 3 ke 5 ya, 505 Hz. Nah, kalau F yang terakhir ini dia jauh teman-teman dan tidak dipukul bareng-bareng begitu ya. Jadi dia pelayangannya paling jauh ya di antara mereka dan kalau kita lihat jaraknya yang keempat dan ke-1 itu yang paling jauh adalah 8. Jadi kemungkinannya adalah 508 Hz. Kan layangan itu kan F1 min F2 teman-teman ya. Jadi selisih dari dua frekuensi. Jadi ini selisihnya sama ini dan F1-nya selisih sama yang ini terakhir. Ya. Jadi untuk F2 ini kan nanti F1 min F2 gitu kan. Jadi saya tulis lagi F1 min F2-nya kan 503 Hz. Kemudian F1 sama F3 nih 505 Hz. Dan yang terakhir F1 sama F4 itu 508 Hz. Ini mutlak ya, jadi tidak negatif. Kemungkinan kedua, nah sekarang kemungkinan kedua. Kemungkinan keduanya berarti dia loncat dari 35 berarti 57 ya. Berarti F2-nya menjadi 505 Hz. F3-nya menjadi 507 Hz. Dan F terakhirnya sama ya 508 Hz. Nah, ini jawabannya ya. Kemungkinan yang pertama dan yang kedua. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di tutorial 8 ya, bagian pertanyaan nomor 4 dan 5 ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar fisika dasarnya ya. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan ya. Oke, saya stop dulu.